Masing-masing orang dari lima itu bihikmataini dengan mengajukan dua hikmah, kata-kata bijak, kata-kata mutiara. Fasarat asyaratan, jadilah jumlahnya kalimat-kalimat hikmah, ay jumlatul hikami, jumlah kalimat-kalimat hikmah, kalimat bijak, minal khamsati ashkhos, dari 5 orang hukama tadi, asyaratan menjadi 10. Faqala al-awwalu minhum, berkatalah orang yang pertama dari hukama, khawful khaliq amnun wa amnuhu kufrun. Khauful khaliq, takut kepada Allah Sang Pencipta, Jalla wa'ala, Maha Agung dan Maha Luhur. Takut kepada Allah itu amnun, malah menjadi aman. Maksudnya salamatun, menjadi selamat, minal makhawif, dari ketakutan-ketakutan. Wa amnuhu, sedangkan merasa aman dari Allah. Maksudnya adamul khaufi minallah, tidak ada rasa takut kepada Allah. Kufrun, malah menjadi kufur. Wa amnul makhluk itqun, sedangkan merasa aman dari makhluk, dari sesama manusia, itkun, malah menjadi merdeka. Sampean kalau enggak takut kepada atasan, enggak takut kepada siapapun, aman-aman saja, maka sampean bebas bicara, merdeka, bebas menyampaikan kebenaran karena enggak takut, merdeka. Maksudnya adamul khaufi minal makhluk, khurujun an khidmatih, tidak adanya rasa takut kepada sesama makhluk, berarti orang terbebas dari perbudakannya. Wa khaufuhu, sedangkan takut kepada sesama makhluk adalah rikun, seakan menjadi budak, maksudnya abdun lahu, menjadi budak kepada makhluk itu. Benar ini. Wa qala tsani, berkatalah hukama yang kedua, ar-raja'u minallah ghinan la yadurruhu faqrun, memiliki harapan besar, rasa optimistis kepada Allah justru menjadi kekayaan. La yadurruhu, yang tidak mengancamnya, tidak membahayakannya, fakrun, kefakiran. Wal ya'su minhu, sedangkan putus asa, tidak berharap rahmat Allah, maksudnya qat'ur raja, memutus harapan dari Allah, fakrun, malah menjadi kefakiran. La yanfa'u, yang tidak akan berguna, ma'ahu, bersamanya, ghinan, kekayaan. Qala, berkata Dhunnun al-Misri, man qani'a istaraha, man barang siapa qani'a, dia punya sifat qana'ah, nerimo ing pandum, siapa punya sifat qana'ah, istaraha, maka dia bisa istirahat, bisa hidup nyaman, enggak merasa berhutang budi kepada siapapun. Istirahat nyaman min ahli zamanihi, dari orang-orang yang sezaman dengan dia. Wastatala, dan dia lebih unggul, ala aqroni, di atas teman-teman yang sepadan, sebaya. Waqila, dikatakan man tabi'at ainahu
ma fi aidin nas tala huznuhu. Man barang siapa tabiat mengikuti terus ainahu kedua matanya, ma harta benda fi aidin nas yang ada di tangan orang lain. Ana wong liya duwe jam anyar mok sawang. Ana kancamu duwe HP anyar mok sawang. Ana kancamu duwe sepeda anyar mok sawang. Suwe-suwe nelongso dewe, ya apa enggak? Barang siapa matanya mengikuti terus apa yang ada di tangan orang lain, tola maka menjadi berkepanjangan, husnuhu susahnya, nelongsonya, wa ansada dan melantunkan syair, ba'duhum sebagian dari para ulama, min bahril wafir, dari bahar wafir. Wafir itu mufa'alatun fa'ulun mufa'alatun fa'ulun wa ahsin bil fata min yaumi arin yanalu bihal ghani karumun yanalu bihal ghani karmun waju'un wa ahsin bil fata min yaumi arin yanalu bihal ghani karmun waju'un wa ahsin bil fata aduhai. Ini ta'ajub. Wa ahsin bil fata aduhai, betapa bagusnya seorang pemuda min yaumi arin, dari atau ketika hari mendapat aib, cacat, yanalu justru bisa memperoleh biha dengan adanya itu musibah itu al-ghaniyu orang yang kaya. Orang yang kaya dalam arti orang yang tidak tamak terhadap miliknya orang lain. Karmun kemuliaan, waju'un dan lapar. Artinya meskipun lapar tetap mulia. Wa qala tsalis la yadurru ma'a ghinal qalbi faqrul kisi. La yadurru tidak membahayakan, tidak apa-apa. Ma'aghinal qalbi beserta adanya kaya hati. Kaya hati itu merasa cukup. Itu yang namanya qanaah. Asal hatimu merasa cukup, tidak akan membahayakan fakrul kisi, melaratnya kantong. Apa melaratnya kantong? Gak duwe duit, nggak apa-apa. Wong masih nggak nyekel duit, hati tetap merasa cukup, nggak merasa takut, nggak khawatir, nggak apa. Maksudnya adamul mali, tidak ada uang, tidak ada harta fiyatihi di tangannya. Tapi sebaliknya wala yang fa'u ma'a faqril qalbi ghinal kisi. Tidak berguna beserta dengan fakirnya hati. Apa fakirnya hati itu? Wa huwa tama, yakni punya sifat tama. Mungkin kaya secara zahir, tapi setiap ada orang lain memiliki, dia kepingin, enggak pernah merasa cukup. Nah, kalau hatimu seperti itu, enggak ada gunanya ghinal kisi, kaya kantongnya. Maksudnya kasratul mali, enggak ada gunanya banyak harta, fi qabdati dalam genggamannya. Qala Wahbun, berkata Imam Wahab, innal izza wal ghina kharaja yajulan yatlubani rafiqan
Ini sungguh kemuliaan dan kekayaan dua-duanya keluar ibarat manusia, dua-duanya keluar, ayo tulin melaku-melaku. Siapa itu? Kemuliaan dan kekayaan. Ya julani keliling-keliling, ya tulubani dua-duanya mencari, rafiqon teman, falaqiya al-qana'ah. Lalu si kemuliaan dan kekayaan itu bertemu dengan yang namanya qana'ah, fastaqarra, kemudian menjadi tenanglah dua-duanya. Marmis, menemukan teman yang namanya qana'ah. Wa fi Zabur, tersebut dalam kitab Az-Zabur, al-qani'u ghaniyun wa in kana ja'ian, kayak yang di syair tadi lah ya. Al-qani, orang yang qana'ah adalah ghaniyun, sejatinya kaya, wa in kana ja'ian, meskipun dia itu lapar. Wa qala rabi, berkata hukama yang kelima, la yazdadu ghinal qalbi ma'al judi illa ghinan. La yazdadu, tidak bertambah-tambah, sopo ghaniyul qalbi, orang yang kaya hatinya, ma'al judi, beserta sifat loman, dermawan, illa ghinan, melainkan malah tambah kaya. Apa sih loman itu? Wa haqiqatul judi, hakikat makna loman adalah Allah yasquba, hendaknya tidak sulit, tidak keberatan, alaihi, atas seseorang, al-badlu, mengorbankan harta. Sebaliknya, wala yazdadu faqrul qalbi ma'aghinal kisi illa faqran, tidaklah bertambah-tambah melaratnya hati disertai dengan kayanya kantong. Kantongnya sugih akeh duwike, tapi hatinya tetap merasa melarat, merasa kurang. Yang kayak begitu enggak akan bertambah-tambah illa faqron, kecuali semakin bertambah melarat. Qalat Daqqaq, berkata Imam Daqqaq, man lam yashabhu at-tuqa fi faqri akalal haram. Man, barang siapa lam yashab, tidak menyertai hudia at-tuqa, ketakwaan, fi faqri, dalam kemelaratannya. Orang diuji kemelaratan, dilalah enggak takwa, enggak wedi Gusti Allah, pasti nyolong nyopet, akalal haram, pasti dia akan makan yang haram, al-mahdho, haram murni. Wa qala al-khamis, akhdhul qalil minal khairi khairun min tarkil katsiri minasyarri. Mengambil yang sedikit dari hal yang baik-baik, mengambil yang sedikit dari hal yang baik-baik, itu lebih baik daripada meninggalkan yang banyak, daripada yang jahat-jahat. Karena idealnya kalau jahat jelek, tinggalkan semua, jangan ada sedikit pun yang kau sisakan. Pokok haram, jelek, mungkar, jahat, tinggalkan semua. Nah, kalau kebaikan disuruh mengerjakan semampunya. Begini, zaman full 100% bisa meninggalkan kemungkaran. Tapi gara-gara terus berusaha meninggalkan kemungkaran, akhirnya melakukan kebaikan, wiritan, bisanya hanya sedikit. Itu lebih baik daripada zaman bisa wiritan banyak, tahajud banyak, tapi enggak bisa meninggalkan kemungkaran. Baiknya banyak, kemungkarannya juga
banyak, mending belas enggak mungkar, meskipun kebaikannya sedikit. Kayak orang bergaji 1 juta, tapi enggak punya utang belas ke koperasi. Nanti setiap bulan menerima utuh 1 juta, itu lebih baik daripada bergaji 10 juta, utangnya wakeh. Setiap dapat gaji, nyaur kono, garis 50.000. Ngerti ya? Akhdhul qalili minal khairi khairun min tarkil katsiri minas syarri. Wa tarkul jami'i minas syarri, meninggalkan semua kejahatan. Lah tadi, yang tak bilang tadi. Khairun itu lebih baik min akhdhil qalili minal khairi, daripada mengambil yang sedikit dari kebaikan. Gara-gara maksimal full meninggalkan kemungkaran, terus gak kok wiridan itu lebih baik. Hadza qaribun min qawli ba'dil atibba. Ini hampir sama, mendekati dengan ucapan sebagian para tabib. Ar-rumman khairun kulluh wal hutu syarrun kulluh. Delima itu semuanya baik. Kalau delima itu apik tok, sehat. Wal hutu ikan yang gede itu apa? Yang biasanya kita enggak makan itu. Yang sekapal itu. Apa? Paus. Biasanya kalaupun terdamparkan oleh orang pantai enggak dimakan itu. Dikubur ya. Itu ikan paus al-khud. Malah jelek semuanya. Mungkin ada zat apa-apa yang enggak baik bagi kesehatan. Fa'akulul qalili minal khuti khairun min aklil kasiri minar rumman. Tapi makan sedikit saja dari daging ikan paus itu lebih baik daripada makan banyak-banyak dari delima. Meskipun delima itu aslinya baik, lek kebanyakan yo jelek. Sate ku apik, nek mangan sate 1 sunduk ya darah tinggi kumat. Wal maqalatu tsaminata asyrata, maqalah yang ke-18. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaratu asnafin min ummati la yadkhuluna al-jannah illa man tab. Mantap, orang yang taubat, mantap. Ada 10 golongan, 10 macam dari umatku, mereka tidak masuk surga kecuali orang yang telah bertaubat. Awalum yang pertama adalah al-qalla, penjilat. Sukanya suan-suan ke wali kota, bupati, gubernur, minta-minta, bawa-bawa proposal. Itu enggak baik, apalagi ulama. Ulama itu sejatinya malah disowani pejabat, bukan malah sering sowan kepada pejabat. Ya, itu namanya qalla, penjilat. Nomor 2 yang diancam enggak bisa masuk surga kecuali yang telah bertaubat. Siapa? Jayyuf. Orang yang suka mencuri kafan dari kuburan. Ini punya kepercayaan macam-macam. Ada orang mati dinosoloso kliwon tabrakan, dibongkar kuburannya, dicolong apa nih? Kafani, kayak maling.
Wa yuqalu al-hayyaf, dibaca juga al-hayyaf, kama fil qamus. Wal qattat, enggak bisa masuk surga ini, tukang adu domba, tukang menyebar fitnah, hoak, ya. Wat taibub, orang yang ini punya bangunan, kamar-kamar, terus nanti mengumpulkan balon-balon, apa namanya, germo, mirip-mirip dayus. Wat taibub germo, wat dayus mirip-mirip germo, cuma kalau dayus itu yang dipelacurkan itu istrinya atau anaknya sendiri, orang enggak punya rasa cemburu. Wa sahibul artabah, dan yang diancam enggak bisa masuk surga, orang yang memiliki artabah. Artabah itu semacam apa? Kalau kendang kecil, yang gede lagi apa, tambur. Maksudnya zaman segitu ya, alat-alat itu digunakan untuk main musik-musik, terus ada kemungkarannya. Wa sahibul kubah, ini mirip-mirip yang pemain jedor. Jadi sebetulnya kalau menurut Imam Ghazali tidak diharamkan karena zatnya. Jedor, beduk, satunggalan itu kalaupun haram ya karena kebarengan kemungkaran. Wal utullu, dan orang yang keras kepala, atos hati ini enggak mau memaafkan orang lain. Meskipun yang lain sudah minta maaf, kate. Itu namanya utulim ba'da dzalika zanim an kana dza maliu wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Wazanim, dan anak zina yang suka mengumpat orang lain. Wes lahirnya enggak bener, bareng dadi menungso kelakuane ucapane ya enggak bener, suka ngrasani uwong, suka mengumpat. Wal aquli walidayhi, dan orang yang mendurhakai kedua orang tuanya. Qila, dikatakan li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mal qalla, apa maknanya qalla, apa penjilat? Qala, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, qalla itu allazi, orang yamshi, yang banyak berjalan, baina yaday al-umara, di depan para pejabat, golek-golek. Wa huwa, yaitu asai, orang yang sowan-sowan, ilaihim, kepada para pejabat, bil batil, dengan menyampaikan kebatilan, wal kadzib, dan goro. Kalaupun maknanya bukan penjilat, maknanya orang yang suka dikit-dikit lapor kepada atasan, dan biasanya goro untuk cari muka. Waqila mal hayyus, apa maknanya hayyus? Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya an-nabbash, orang yang suka membongkar dudah kuburan. Maksudnya sarraqul akfan, orang yang banyak mencuri kafan-kafan, minal kubur, dari kuburan. Qala ba'dus salaf, berkata sebagian orang kuno,
Kana bibaladina nabbas. Ada di negeri kami orang yang suka membongkar makam, ludah kuburan. Wa kana fil baladi qadhin salih. Dan ada di negeri kami seorang hakim yang saleh. Falamma qarubat wafatuhu, ketika sudah mendekati wafatnya, ajalnya, da'a dzalikan nabbas. Si qadhi itu memanggil siapa? Sing tukang dudah kuburan, nabbas. Wa qala, si hakim qadhi berkata, laqad balagani, benar-benar telah sampai cerita padaku, annaka tasriqul akfan, katanya engkau suka mencuri kafan. Ini mas, waqad danat wafati, sedang telah dekat wafatku. Waqad a'dadtu qimata kafani, dan aku telah mempersiapkan duit untuk kafan saya. Lah timbang saya nanti mati, kau mau dudah, mau colong kafani, mending duit yang akan saya persiapkan untuk beli kafan ini lo PN iki jupun saiki. Fakhudhu al-an, ambil duit itu sekarang. Wala tahtikni fi qabri, jangan kau rusak aku di dalam kuburku. Wis mari dikubur di dudah ojo. Fa ajabahu an-nabbas ila dzalika, lalu fa'ajabahu, memenuhinya an-nabbas, si nabbas tadi tukang dudah kuburan, ila dzalika, pada permintaan tadi. Falamma ja'a waqtu mautih, ketika datang waktu kematiannya si hakim tadi, sami'an nabbas an-na'i, si nabbas mendengar an-na'i. Na'i itu orang yang menyampaikan kabar kematian. Fa akhbara zaujatahu mimma waqa'a ma'al qadhi, lalu si nabbas mengkhabarkan kepada istrinya qadhi tentang apa-apa kesepakatan, maksudnya yang terjadi dengan si qadhi. Apa kesepakatannya? Konjupuk duite. Faqalat, lalu mengatakan si istri itu, ihdarhu, hati-hatilah kamu. Falamma tufina, enggak jadi diambil duitnya, tapi hati-hati ya kon, jangan sampai mau dudah. Ketika si hakim telah dikubur, dipendem, saro, bangkit, fi nafsi, dalam hatinya si nabbas, apa? An yasriko, keinginan untuk mencuri, kafanau, kafannya si hakim. Faqalat zaujatuh, lalu berkatalah istrinya, la taf'al, jangan kau lakukan itu. Nah, falam yaltafid, si nabbas tidak menoleh, enggak peduli, ila qauliha, ucapan si zaujah. Falamma hafaral qabra, ketika si nabbas duduk kuburan, wa dakhala fi, dan dia masuk ke dalam kubur, fa idzal mayyitu qad ujlisa. Nah, tiba-tiba si mayit itu telah duduk, dibuat duduk. Faqala ahadul malakaini lil akhar, lalu berucaplah salah satu dari dua malaikat mungkar nakir lil akhar, kepada yang lain. Summa, ciumlah ambunan, rijlaihi, kedua kakinya. Fasamma, kemudian satu malaikat itu mencium, ngambu, huma, kedua kaki si hakim itu.
Faqala laisa fihi ma syai'un. Laisa tidak ada fihi ma dalam kedua kakinya hakim ini syai'un dosa apapun. Kaki ini mboten nate didamel maksiat. Innahu sungguhlah si hakim lam yas'a tidak pernah berjalan bihima dengan kedua kakinya fi maksiatin untuk suatu kemaksiatan qattu sama sekali. Faqala kemudian berucaplah salah satu malaikat itu, summa ambunan ciumlah yaitu kedua tangannya, fashammahuma lalu malaikat yang satunya mencium kedua tangannya, waqala lam ya'mal bihima maksiatan. Si hakim enggak pernah melakukan bihima dengan kedua tangannya maksiatan maksiat. Qala mengucap malaikat tadi, summa ambunan ainai kedua matanya, fasammahuma lalu dia mencium kedua matanya. Waqala dan berkata, innahu lam yangdur bihima ila haram. Sungguh si hakim tidak pernah melihat memandang bihima dengan kedua matanya ila muharramin sesuatu yang diharamkan qattu sama sekali. Faqala summa sam'ahu ambunan kupingi fasamma ahada udunaihi lalu dia ngambut mencium sebagian kedua telinganya, falam yajid tidak mendapatkan syai'an bau maksiat sedikit pun. Summa sammal akhar lalu mencium ukhra telinga yang lain. Fawaqafa lalu berhentilah. Faqala ahadul malakaini ma wajadta, bau apa yang kau dapatkan? Qala dia mengucap ba'dhanidnin, ada sedikit bau busuk, bacin. Qala atadri ma hadhin nidnah, tahukah kamu apa bau bacin ini? Innahu asgha bi ihdas sam'aihi ila ahadil khasmaini. Hakim, salahnya dia itu dia mendengarkan dengan salah satu dari kedua pendengarannya ila ahadil khasmaini kepada salah satu dari dua orang yang sedang berperkara, aksar lebih banyak minal akhir daripada yang lain. Jadi ada sedikit kurang adil hakim ini kadang. Ada dua orang suami istri berperkara mau cerai, mestinya ini diberi kesempatan ngomong 2 menit, ini juga 2 menit. Nah, ternyata kadang hakim condong, ini didengarkan lebih banyak, ini dikit. Itu yang membuat ada sedikit bau busuk dari salah satu telinganya. Fanfuh tiuplah fihi pada telinga yang bau ini. Falamma nafakha fi, maka ketika malaikat meniupnya, kharajat keluar minhu dari salah satu telinga itu, narun api. Ibtala'a menjadi penuh al-qabru kuburan, minha dari api ini, penuh naron apinya, kebak geni. Falahiko lalu mengenai api itu, basaran nabbas matanya si penggali sing tukang duduk kuburan. Fa'amia lalu dia menjadi buta. Kata penjelasan yang demikian ini fi qam'in nufus dalam kitab Qam'un Nufus. Al-Fatihah.